Penjajah Inggris, Prancis, dan Italia memandang diri mereka mewarisi atau melanjutkan misi peradaban yang mereka kaitkan dengan Kekaisaran Romawi. Mereka berasumsi bahwa orang-orang Romawi mempunyai prasangka yang sama, khususnya prasangka yang terkait dengan elitisme dan rasialisme. Ketika mereka memikirkan atau mewakili sejarah Kekaisaran Romawi, mereka membayangkannya didominasi oleh orang kulit putih yang merupakan pemimpin politik dan bertanggung jawab atas pencapaian budaya, kata Richard Alston. Alston adalah profesor dalam bidang sejarah Romawi di Royal Holloway University of London. Ia juga menyayangkan dunia Romawi kerap dipandang sebagai dunia kulit putih dan dunia di mana orang-orang kulit berwarna tidak mendapat tempat atau terpinggirkan secara sosial. Menurut Alston, ada kesenjangan antara kemungkinan susunan ras penduduk Romawi dan cara memahaminya. Kesenjangan ini berasal dari penghapusan sistematis kaum Romawi hitam dari sejarah Romawi. Penghapusan ini mirip dengan pemutihan sejarah dan budaya. Pendek kata, kehadiran dan kontribusi orang kulit hitam diabaikan. Ada banyak alasan untuk berpikir bahwa banyak pemimpin Romawi dalam istilah kami adalah orang kulit hitam, kata Alston. Septimius Severus adalah seorang jenderal Romawi yang menjadi kaisar pada tahun 193 Masehi. Ia lahir di Leptis Magna di Libya modern. Hampir semua penggambaran Severus berupa patung atau koin. Semua penggambaran itu menunjukkan Severus memiliki rambut pendek, keriting, dan janggut yang terkadang bercabang dua. Penggambaran seperti itu tidak mewakili pigmentasi kulitnya. Namun yang tidak biasa adalah lukisan Severus, Severan Tondo, di Museum Altes di Berlin. Tondo menunjukkan Severus, Julia Domna, istrinya, dan anak-anak mereka, calon kaisar Caracalla dan Geta. Wajah Geta dikaburkan setelah pembunuhannya oleh Caracalla. Severus yang mulai memutih jelas memiliki kulit gelap. Penggambaran kaisar yang dilukis beredar secara luas, sebagian melalui militer dan sebagian lagi melalui pemujaan kekaisaran, seperti yang dapat kita lihat pada patung Severus yang menakjubkan di Archaeological Museum di Komotini, Yunani. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang mengira Severus dan keluarganya seperti ini. Namun, kehitaman Severus secara historis dipertanyakan. Romawi, Afrika Utara. Leptis adalah tempat yang dijajah dua kali. Pertama oleh bangsa Venesia pada abad ke-7 Masehi. Koloni Romawi dibentuk di sekitar para veteran Legiun ketiga Augusta. Legiun itu telah bertugas di Afrika sejak pembentukannya pada tahun 30 Masehi. Meskipun tentara generasi pertama sebagian besar adalah orang Italia, seperti semua legiun lainnya, ketiga Augusta semakin menarik rekrutan dari komunitas lokal. Koloni Romawi yang baru kemungkinan besar merekrut penduduk lokal dan tentunya elit pra-Romawi. Setelah berabad-abad berinteraksi, hampir mustahil membayangkan adanya perbedaan nyata antara warga Leptis dengan penduduk Afrika di sekitarnya. Kita tidak dapat membuktikan warna kulit Severus, tetapi berasumsi bahwa dia berkulit terang adalah salah. Afrika Romawi adalah pusat kekuatan ekonomi dan budaya di masa Kekaisaran Romawi. Barang-barang dari Afrika beredar ke seluruh dunia Romawi. Salah satu dramawan Romawi pertama, Terence, berasal dari Kartago di Tunisia, dan penampilannya digambarkan oleh sejarawan Suetonius sebagai fuscus atau gelap. Ahli retorika, filsuf, dan novelis abad kedua, M. Apuleius, berasal dari Maduros, M. Dauruch, modern Aljazair. Santo Agustinus dari Hippo belajar di kota yang sama. Dia dan Cyprian dari Kartago adalah tokoh utama dalam teologi Kristen. Mesir adalah pusat utama inovasi sastra dan teologi pada akhir periode kekaisaran. Mengapa kita membayangkan orang-orang ini berkulit putih? Kerajaan-kerajaan menggerakkan orang-orang. DNA mitokondria kerangka di London Romawi menunjukkan bahwa orang Yunani, Suria, dan Afrika Utara
termasuk di antara penduduk London pertama. Orang-orang Afrika mencapai sudut paling terpencil di kekaisaran ini. Banyak orang Romawi berkulit gelap. Namun, bagi masyarakat modern, hal ini nampaknya mengejutkan dan merupakan pernyataan yang memerlukan pembenaran. Studi klasik adalah bagian dari tradisi budaya kita. Kolonialisme telah memutihkan karya klasik. Pemutihan seperti itu meminggirkan orang kulit hitam. Bangsa Romawi berkulit hitam merupakan pusat kebudayaan klasik dan bukan sebagai segelintir orang atau sebagai budak atau pelayan. Mereka adalah tentara dan pedagang, dramawan, penyair, filsuf, teolog, dan kaisar. Alston menegaskan kita perlu membayangkan kembali bangsa Romawi yang memiliki keragaman pigmentasi kulit yang tidak mengejutkan.